الذين يدعون من دون الصمد نشهد الله عبادة الدين وغرق جاهدا من شر الجن بدن كل خير لنا ولوالدينا ووالدينا وأن الله ينير قلوبنا وقالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والمال والسلام والإيمان بلا من يدين والابتهال بجاه سيدي ولد عبدنا الصالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال المسلم رحمه الله تعالى اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا. Ini doa Nabi lah. Ujar Nabi, Allahumma ij'al rizqan ali Muhammadin kafafa. Nah, ini doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al rizqa ali Muhammadin kafafa. Ya Allah, jadikanlah rezeki dari keluarga Muhammad kafafa, berkecukupan. Ini doa Nabi. Kadang minta sugih, kadang cuman kafafa. Kafafa ini artinya cukup. Artinya sesuai dengan manfaat. Ada berlebih-lebihan. Nah, ini menunjukkan, pengarang kitab berkata, menunjukkan oleh Rasulullah SAW dengan ini doa kepada bahwasanya tiada seyogyanya bagi mereka yang berakal bahwa pernah ia pada menuntut akan yang lebih daripada kadar hajat karena tiada ada kebajikan padanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dikawalkan oleh Allah taala beribadah menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beserta seluruh karib kerabat beliau, keluarga beliau, pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Salah satu nikmat yang paling baik, apa itu nikmat yang paling baik? Duit banyakkah? Harta banyakkah? Nikmat yang paling baik itu apa? Nikmat yang paling baik itu bukan duit yang banyak, bukan harta yang banyak. Tapi nikmat yang baik itu adalah nikmat yang kita dikawakan oleh Allah Ta'ala beribadah. Dikawakan oleh Allah Ta'ala beribadah. Kita nih dikawakan oleh Allah Ta'ala beribadah, itu luar biasa nikmatnya. Itu nikmat yang tiada darahnya, kada ada bandingannya. Kau beribadah, kada sabarataan manusia di waktu yang sama beribadah ya Allah, dan kita termasuk orang yang dikawakan oleh Allah Ta'ala beribadah. Ini nikmat yang luar biasa. Apalagi kita beribadahnya apa pulang? Talabul ilm, menuntut ilmu. Nah, ibadah yang paling nyaman itu talabul ilm, menuntut ilmu. Ini banyak benar faidah manfaatnya, banyak benar fadilahnya. Cuman ada adabnya. Bila di majelis tolong jangan berbandir. Nah, itu adabnya kita. Bila kita di majelis, fokus saja kita belajar. Namun hendak berbandir yang lain di luar aja. Nah, itu adabnya. Supaya dapat apa? Supaya kita tuh dapat berkahnya dari majelis. Tamunya di muka membaca kitab, yang di hijabnya
bepandir juga kan jadi napa-napa itu akhirnya. Rugi kita. Rugi. Maka majelis ta'lim ini bila kita rutin hadir di pengajian, apa manfaatnya? Manfaat terkecil daripada hadir di majelis ta'lim, rutin hadir di pengajian itu adalah apa? Dinyamanakan segala urusan kita. Segala urusan kita, hidup kita dinyamanakan oleh Allah Ta'ala. Ini berkat apa? Hadir rutin di majelis ta'lim. Ini faedahnya. Mulai kita pulang di rumah sampai balik ke rumah, dari majelis tadi itu dihitung beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dihitung beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya dapat pahala yang semacam itu kayak apa? Jadi itu kita jaga bujur-bujur bila kita ke majelis. Jangan tempat pemandir juga. Bujur-bujur mendengarkan supaya apa? Supaya bulik bujur-bujur dapat samun yang banyak. Amun kita di majelis ngalur ngidul bepandir juga, ada jadi hasil kita menuntut ilmu, ada jadi hasil. Nah ini adabnya supaya apa? Supaya kita berataan dapat berkahnya, dapat ilmunya, bujur-bujur tapakai, bujur-bujur bermanfaat. Nah ini ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ij'al rizqa ali Muhammadin kafafa. Ya Allah, jadikanlah rezeki keluarga Muhammad kafafa, berkecukupan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kadang minta rezeki yang berlebih, tapi yang penting berkecukupan. Ini ujar pengarang kitab menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu dengan doa ini bahwa tiada seyogianya bagi mereka yang berakal bahwa pernah ia pada menuntut akan yang lebih daripada hajat karena tiada ada kebajikan padanya. Artinya amun kita mencari harta, mencari rezeki, harus apa ngarannya nih? Jadi kita tuh harus sesuai dengan manfaatnya, harus sesuai dengan kadar hajat yang kita perlukan. Amunnya berlebih-lebihan dalam mencari harta, mencari rezeki itu beuyuh-uyuh benerai, berlapah-lapah benerai. Jadi ujar pengarang kitab di sini disebutkan ujar sidin, seyogianya orang yang punya pemikiran, seyogianya orang yang berisi pemikiran, berisi akal itu kalau mencari rezeki, mencari harta jangan berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan daripada kadar hajat yang diperlukan. Umpamanya mencari harta, mencari rezeki, tujuannya supaya apa? Tujuannya supaya menjadi orang paling sugih, jadi kampung sedang. Nah, tujuannya supaya banyak harta aja. Tujuannya hanya semata-mata untuk memperbanyak harta, mengumpulkan harta. Nah, ini nang dicela, ini nang dilarang oleh pengarang, dilarang oleh syarat ya lah. Bahkan ujar pengarang kitab, seyogianya bagi mereka yang berakal bahwa pernah ia pada menuntut akan yang lebih daripada kadar hajat, tiada ada kebajikan padanya. Itu kadada manfaatnya kita berlebih-lebihan di dalam mencari harta. Tapi amun ada manfaatnya tidak masalah. Misalnya mencari akan duit, menumpuk duit, mencari akan harta, gesan menyekolahkan anak pesantren. Nah itu ada manfaatnya. Ada masalah. Nang dicela di sini, nang kada bagus di sini adalah menumpuk harta, mencari harta tujuannya hanya untuk bersenang-senang. Artinya kada ada tujuan kesan bermanfaat, kesan dunia akhirat itu kada. Tujuannya hanya semata-mata supaya puas hidup menuruti hawa nafsu. Nah ini nang kada boleh. Nah, tapi kalau mencari harta, menumpuk harta tujuannya untuk misalkan tujuannya untuk membantu orang lain dan sebagainya. Nah ini ada manfaat, ngarannya kada masalah. Ini malah menjadi satu ibadah. Nah, jadi kita mencari harta, mencari rezeki yang halal
itu boleh aja kita bersugih, hanya boleh aja kita mengumpulkan harta yang banyak, rezeki yang banyak, itu kada dilarang dan itu boleh selama niatnya bujur, selama tujuannya bujur. Tapi amun tujuannya salah, tujuannya gesan maksiat, nah, ini yang dicela. Tujuannya semata-mata memuaskan hawa nafsu. Kenapa jadi mengumpulkan harta? Ya supaya aku menjadi orang paling sugih di kampung sini. Kita kan menurutkan hawa nafsu. Amun kita menurutkan hawa nafsu, ini nang kada baik, ini nang dicela, ini nang jar tadi pengarang kitab kada ada kebaikannya. Beuyuh-uyuh benarnya mencari harta berbanyak-banyak, tapi amun kebaikannya ada juga. Nah ini. Tapi amun mencari harta tadi banyak ada manfaatnya untuk agama, untuk akhirat, ini gak ada masalah. Misalnya mencari harta banyak supaya kau menyumbang ke pesantren, nah, ini gak ada masalah. Umpamanya mempunyai aku kawa banyak isi harta, karena kawa aku bersedekah jadi donatur kesan langgar. Nah ini manfaat, ini gak ada masalah. Ini bermanfaat karena ada masalah. Artinya mencari harta, menumpuk harta, tapi tujuannya untuk menjadi supaya kau menjadi donatur di langgar, donatur majelis ta'lim, donatur pesantren. Nah, ini orang sugih-sugih. Bermula kadar hajat itu bersalah-salahan, berbeda-beda. Nah, jadi masing-masing orang kadar hajatnya kada sama gitu, belain-lain. Ya dengan sebab bersalah-salahan kelakuan manusia antara satu dengan lain kada sama gitu. Tetapi yang dipuji kadar yang kuat ia mengerjakan ibadah dengan sebabnya. Tapi yang dipuji adalah kadar yang kuat ia mengerjakan ibadah dengan sebabnya. Jadi maksudnya tadi kita boleh aja mencari harta, mencari rezeki yang banyak, menumpuk harta, menjadi orang sugih, itu bahkan lebih bagus kalau menjadi orang sugih. Cuman bila jadi orang sugih harus diniat, bila hendak jadi orang sugih yang terpuji, dinyatakan harta tadi untuk kesan beribadah. Bilanya kena bisa harta, kena menyapu bisa harta banyak, kena aku kena jadi donatur pesantren, donatur majelis taklim, membantu orang lain, membantu kegiatan-kegiatan yang baik yang lainnya, kegiatan sosial dan sebagainya, menolongi fakir miskin, menyantuni yatim piatu, kena menapu banyak duit. Hanya kayak itu. Tapi dengan niat seperti itu lalu ia mencari harta, menumpuk harta. Ini kan dia dicela, menumpuk harta kayak ini. Bahkan seorang muslim nang sugih, nang kaya itu lebih baik daripada orang miskin daripada orang mukmin nang miskin. Orang nang sugih, orang muslim sugih itu lebih baik daripada orang mukmin nang miskin. Maksudnya itu apa? Maksudnya amun orang sugih, muslim nang sugih itu inya kawa membantu orang lain. Nah, pintangan situ inya unggul. Jadi boleh aja kita jadi orang sugih itu boleh. Tasawuf itu kada mengajarkan kita untuk jadi orang miskin, kada. Tasawuf itu bukan mengajarkan kita untuk hidup nang ala kadarnya, kada, tapi disuruh kita itu disuruh kita itu untuk menjadi orang yang kuat terutama dari segi ekonomi, jadi orang sugih tadi. Tujuannya supaya kau bantu orang. Mencari harta yang banyak boleh, bahkan dianjurkan supaya kau menolongi orang lain, kau bantu majelis, kau membantu langgar, kau membantu pesantren, kau membantu fakir miskin tadi, kau membantu anak yatim dan sebagainya. Ini penting benar kita. Nah, ini niat di sini. Jadi sebetulnya tasawuf itu kada mengajarkan hidup miskin, katalah. Orang bertasawuf itu bukan berarti harus hidupnya miskin, kada bisa apa-apa, tidak. Bisa aja orang yang sugih bertasawuf juga.
Karena inya dengan harta tadi menjadi wasilah, menjadi perantara inya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lebih daripada kadar memadai, maka ada padanya 3 kebinasaan. Nah, ini berisi harta banyak kan, tapi niatnya salah. Tapi kada dipakai kesan kebaikan, ini bisa menjadi sebab kebinasaan. Orang nambah isi harta banyak, tapi kada dipakai kesan kebaikan, kada dipakai kesan beribadah, ini bisa menjadi sebab kebinasaan. Yang pertama, menyeru ia kepada maksiat. Harta yang banyak tadi itu bisa menyeru, membawai kepada apa? Kepada maksiat. Orang banyak harta adalah orang yang berisi harta yang berlebih nih. Tapi kada ada manfaatnya kesan ibadah, kada dipakai kesan beribadah, ini bisa menjadi bala. Harta nang banyak nang kada dipakai kesan beribadah itu bisa menjadi bala. Apa balanya? Balanya bisa menjadi sebab nang ampun harta tagawi maksiat. Waliyadzubillah. Nyaman hidup miskin kah? Nyaman hidup berduit ya? Nyaman hidup berduit kah? Nyaman hidup miskin ya? Hapun hidup miskin kah? Hapun hidup banyak duit ya sugih ya? Amun ulun hapun sugih asal masuk surga. Amun ulun kayak itu bang. Ingat, ajaran Islam, ajaran tasawuf itu bukan menyuruh hambanya, bukan menyuruh kita hidup miskin kada, tapi tasawuf ini mengajarkan kita menjadi orang sugih, tapi kesugihannya dipakai kesan beribadah. Nah, dipakai kesan beribadah. Harta yang kita cari di dunia tak? Harta yang kita cari saben hari nang apa? Harta yang pakoleh kita becari saben hari itu, kuliahnya kita begawi, kuliahnya kita berusaha, atau itu dipakai kesan beribadah. Apa contohnya? Amun ada duit, umpamanya amun ada duit, misalnya ada duit labihan ya, labihan daripada nafkah anak bini nah. Kan wajib tuh bercari itu kan menafkahi anak bini kan. Namun ada lebihannya karena hendak menyumbang umpamanya kalanggar kah, pesantren kah, atau membantu anak yatim kah dan sebagainya, itu ngarannya harta yang bernilai ibadah. Harta yang bernilai ibadah. Amun harta kada dimanfaatkan, amun kada dipakai kesan beribadah, itu bisa menjadi bala. Bisa menjadi sebab kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Banyak duit tapi bingung hendak kemana memakainya nih. Lalu kata pikir hendak ke diskotik. Duit banyak di rekening 100 juta umpamanya. 100 juta banyak. Kalau duit banyak di rekening 100 juta, bingung memakainya ini kemana? Yang nangaran ampun duit di kada apa ngarannya kada tahu di agama, kada dapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, lalu lainnya terpikir ya sudah dia bisakan untuk memuaskan hawa nafsunya. Untuk memuaskan hawa nafsunya. Kamana itu tadi pasti maksiat. Bila memuaskan, bila mencari harta tujuannya untuk memuaskan hawa nafsu, itu berarti jelas sudah maksiat. Memuaskan hawa nafsu jelas sudah maksiat. Kamana bisa jadi permainan, bisa jadi perzinahan, bisa jadi nukar narkoba umpamanya, waliyadzubillah. Bisa jadi mabuk-mabukan, dipakainya duit tadi. Ini sebabnya apa? Sebabnya karena
berlebih-lebihan cari harta, artinya harta tadi kada dipakai, maksud berlebih-lebihan di sini itu artinya harta tadi itu kada dipakai gesan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nang kada boleh. Jadi secara garis besarnya, secara simpulannya, boleh ya kita tuh bersugih, jadi orang sugih itu kada dicela, bahkan dianjurkan. Kita jadi orang sugih itu boleh, menumpuk harta itu boleh, cuman bila sudah tertumpuk harta itu, bila sudah dapat harta, bila sudah dapat kekayaan tadi, itu harus dipakai gesan beribadah. Nah, ini yang bagus. Sedangkan yang dicela tadi itu adalah bilanya mengumpulkan harta tapi kada dipakai gesan beribadah. Ini yang dimaksud berlebih-lebihan tadi. Amunnya gesan agama, amunnya gesan beribadah, walaupun harta banyak tapi dipakai gesan beribadah, itu kada ada namanya berlebih-lebihan. Yang berlebih-lebihan tadi adalah bila harta tadi dipakai gesan maksiat. Biar 1.000 rupiah aja, biar nang dipakai gesan maksiat tadi 1.000 rupiah aja. Betul dorok ya, bakar buntut 1.000 seorang. Lalu seorang menyumbang juga 1.000 rupiah, 1.000 rupiah aja bang. Itu pun 1.000 rupiah tadi itu sudah termasuk berlebih-lebihan. Nyumbang juga nukar buntut. Nah, bahari adalah bahari, kalau ini kada ada lagi mungkin lah. Bahari adalah judi ya. Betul dorong ya, nukar topi miring. Tahu lah biar topi miring. Minuman yang memabukkan. Betul dorong ya. Walaupun 1.000 seorang. Nah, bila harta kita keluar gesan kemaksiatan, itu ngarannya berlebih-lebihan. Dan ini dicela lah. Ini kada boleh, ini haram. Jadi yang dimaksud berlebih-lebihan di sini adalah bila dipakai gesan maksiat. Jadi bila dipakai gesan ibadah, gesan agama, ini kada ada nama berlebih-lebihannya. Kada ada nama berlebih-lebihannya. Nah, di sini bila harta berlebih-lebihan itu kayaknya menyeru kepada maksiat. Maka bahwasanya orang yang kaya lebih kuasa atas mengerjakan maksiat daripada orang yang miskin. Ya, setuju aja kalau kira-kira nih orang nang sugih itu, jar pengarang kita itu lebih kuasa atas mengerjakan maksiat daripada orang miskin. Kenapa sebabnya? Karena orang sugih tadinya bisi harta, bisi duit, bisi duit. Amunnya orang miskin hendak menggawi maksiat, hendak berjudi umpamanya. Tapi kada sing duitan, kada jadi kada nyoba duitan, kada jadinya berjudi karena kada berduit. Tapi amun orang sugih, amun hendak berjudi, duitnya ada, kira-kira lajuan kadakah kira-kira dibandingkan orang miskin ini kada berduit nih, hendak berjudi tapi kada berduit, bisa kan jadi kalau dah. Tapi penyakitnya pulang zaman wah ini sudah tahu kada berduit, tatap aja judi gawinya banget lagi ini tuh. Banget lagi sudah kada berduit, berhutang, hutangannya dipakai kesan berjudi ya pulang. Nah, banget benar ngarannya nih tuh. Ini penyakit orang wah ini. Sudah kada berduit, berhutang pula, duit hutangannya dipakai gesan berjudi, waliyadzubillah. Dan setengah daripada memelihara daripada maksiat itu bahwa tiada kuasa engkau mengerjakannya. Dan di antara nang memelihara kita daripada menggawi maksiat tadi itu adalah kita ini kada kawa menggawi maksiat tadi. Ini orang nang misalkan kayak kita nih, orang kada sing duitan, miskin lah kayak kita nih, ada berduit. Tapi kira hendak menggawi maksiat, tapi kira hendak berjudi, tapi kira hendak minum-minuman memabukkan tadi, waliyadzubillah ya. Hendak misalnya nih hendak menggawi maksiat tapi duit kada ada,
jadi terhalanginya dari menggawe maksiat. Nah ini ngarannya terpelihara daripada maksiat dengan sebab apa? Kada puasanya apa? Kada duit. Tapi amun orang nang umpamanya banyak duit, umpamanya nih pas takana kita banyak duit, jadi orang sugih pulang kita deh posisi. Nah, jadi orang sugih. Lalu tak pikir hendak nukar minuman keras, tak pikir hendak berjudi, duitnya ada, kira-kira berangkatnya kada kira-kiranya. Artinya apa? Artinya orang nang sugih itu lebih dahsyat godaannya untuk bermaksiat dibandingkan dengan orang miskin. Orang miskin bisa aja terhalang kada jadi maksiat dengan sebab kemiskinannya. Tapi aman orang sugih malih benar melawani godaan untuk maksiat. Malih benar, akhirnya ada modal, ada harta tadi. Nah makanya biar pengarang kitab dan sabar pada ketika puasa itu lebih sukar daripada sabar pada ketika lemah. Artinya apa? Sabar kada menggawi maksiat di saat banyak berisi harta itu lebih ngalih daripada sabar pada ketika lemah. Sabar kayak apa? Menahani duit ada, duit banyak, harta banyak, tapi kawainya orang misalnya jadi orang sugih nih lah, duit banyak, harta banyak, tapi inya kawa menahan diri supaya jangan tagawi maksiat. Ini luar biasa topnya, ini luar biasa hebatnya. Amun orang miskin kada duitnya kada banyak, ya kada berduit mana, kada bisa harta napa-napa, kawa sabar dari menggawi maksiat itu wajar aja kata. Tapi yang lebih hebat daripada itu ada, yaitu napa? Orang sugih nang banyak berisi harta, banyak berisi duit, banyak berisi emas dan sebagainya, tapi sidin kawa menahan diri sidin kawa menahan diri dari menggawi kemaksiatan. Nah, mudah-mudahan kita ini tak masuk orang nang sugih tapi kawa menahan diri daripada maksiat nih. Karena lebih baik jadi orang sugih juga sebujurnya. Ya menjadi orang sugih itu kok bantu orang, kau menolongi orang, nah itu sugih. Itu nang sugih. Nang sugih itu orang nang bukan orang nang banyak berisi rumah atau rumahnya genal, kada tahu. Nang sugih itu sebujurnya adalah orang nang katuju menolongi orang itu sugih. Katuju bantu orang. Nah itu sugih sebujurnya. Itu ukuran sugih itu adalah ketika kita kau membantu orang lain, sugih untungannya. Daripada yang banyak harta, rumah guna, tapi pemilik, ya, nah itu kan sugih ngarannya, umpamanya kan. Dan yang kedua, bahwa menyeru ia kepada bersedap-sedap, niscaya tiada kuasa ia meninggalkannya. Dan niscaya bersengatan kasih akan harta, dan apabila kasih ia akan harta, niscaya terjadi padanya beberapa kesalahan. Nah, yang kedua, orang-orang yang berisi harta, tapi kada bisa memakai kesan, tapi kada bisa memanfaatkan harta, inilah kada dipakai kesan ibadah. Itu kaitan apa? Bahwa menyeru ia kepada bersedap-sedap. Nah, bahwa harta tadi itu kaitan apa? Dengan sebab harta yang banyak itu kayaknya akan menyebabkan kita menjadi menjadi kita memperturutkan hawa nafsu bersedap-sedap sebenarnya. Bersedap-sedap berisi harta banyak tapi kadang dipakai gesan beribadah. Ya pampihannya apa? Pampihannya hanya untuk melampiaskan nafsunya. Bersedap-sedap tadi. Bersedap-sedap artinya melampiaskan hawa nafsu. Dan niscaya tidak kuasa ia meninggalkannya. Ini ngalih benar meninggalkannya, melawan hawa nafsu dikala mampu dikala melawan hawa nafsu, itulah itu perkara yang luar biasa sulitnya, luar biasa ngalihnya. Ini jar pengarang kitab di sini
tiada kuasa ia meninggalkannya. Ngalih, maksud tiada kuasa itu artinya ngalih meninggalkan angka itu. Bila sudah urusan nafsu yang diperturutkan itu ngalih meninggalkan. Dan niscaya bersengatan kasih akan harta. Dan niscaya bersengatan kasih akan harta, maksudnya ketujuh mengumpulkan harta dari tujuannya supaya memuaskan hawa nafsu. Pulakan taruh supaya nafsunya puas. Nah, nafsunya kada berpuasan, dapat ini hendak lagi pulang, hendak ini dapat ini hendak lagi pulang. Itu makna kisahnya. Memuaskan hawa nafsu itu tuh kada ada ujungnya. Kada ada ujungnya. Belapa-lapa benar ya. Karena nafsu ini bila sudah dapat nah ini hendak lagi yang lain, dapat nah ini hendak lagi yang lain. Kada ada ujungnya. Makanya jar pengarang kitab tiada kuasa ia meninggalkannya, artinya ngalih. Bila sudah tujuannya mengumpulkan harta tadi untuk memuaskan hawa nafsu, itu kayaknya ngalih meninggalkan. Dan kada ada berkeujungannya, kada ada keapihannya. Dan niscaya bersengatan kasih akan harta. Ketujuh kasih akan harta ini maksudnya ketujuh mengumpulkan harta dengan tujuan memperturutkan hawa nafsu. Dan apabila kasih akan harta niscaya terjadi padanya beberapa kesalahan. Nah, bilanya tujuannya mengumpulkan harta untuk memperturutkan hawa nafsu, itu ini akan menjadi sebab kita menjadi orang yang cilaka. Kita akan menjadi sebab, ini sebab utama kita menjadi orang yang celaka, waliyadzubillah. Mengumpulkan harta tapi tujuannya untuk memperturutkan hawa nafsu, ini akan menjadi sebab hidup kita celaka. Memperturutkan hawa nafsu, ya kan? Itu akan menjadi sebab kita celaka. Sabda Rasulullah, sabda Nabi Isa adalah ini perkataan Nabi Isa alaihissalam, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu adalah pokok daripada segala kesalahan. Apa itu cinta dunia? Cinta dunia, salah satu cinta dunia itu ialah tadi ketujuh cinta bersayang bener lawan harta. Harta apa? Harta nang kada dipakai gesan beribadah itu dunia karena. Harta nang kada dipakai gesan ibadah itu dunia. Pokoknya nangaran dunia itu segala sesuatu nang kada bernilai ibadah, sesuatu selain Allah nang kada bernilai ibadah itu dunia karena. Apa aja itu? Tapi kalau harta tadi dipakai gesan beribadah, harta nang sing banyakan tadi dipakai gesan beribadah, itu ngarannya kada dunia. Itu lain dunia lah. Misalnya kayak orang soleh ada banyak beli mobil, tapi dipakai sidin, gesan dakwah dipakai sidin, gesan mengajar ilmu agama dipakai sidin, gesan membantu majelis ta'lim dan sebagainya. Walaupun sidin banyak beli harta, tapi tujuannya macam itu tadi, itu kada bernilai dunia ampun orang. Kada bernilai dunia, itu kada dunia. Lain pun yang misalkan kayak pun kita bisikan dan sabutingannya, tapi dipakai gesan ka pajudian ka saung hayam ka diskotek umpamanya. Nah, ini kan dari itu dunia jadinya. Harta dunia. Jadi bila harta tadi dipakai gesan beribadah, itu kada harta dunia. Umpamanya mencari harta, mencari rezeki, mengumpulkan harta itu boleh. Jadi orang sugih itu boleh, tapi niatnya asal ditata niatnya bujur. Jadi orang sugih itu boleh, bahkan dianjurkan, teman ditata bujur niat mencari harta tujuannya ke sana apa, bergawi tujuannya ke sana apa, berdagang tujuannya ke sana apa, berusaha tujuannya ke sana apa. Itu harus ditata bujur supaya gawian kita, usaha kita, pencarian kita itu bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya tujuannya berdagang supaya kau nafkahi anak bini, supaya kena anakku kau sekolah pesantren, supaya anakku kena jadi bermanfaat, jadi orang yang berguna, sekolah tinggi-tinggi, tujuannya supaya kena bermanfaat, gesan agama. Nah, ini ibadah.
Ini mencari rezekinya dengan tujuan semacam ini itu bernilai ibadah. Walaupun bagian di pasar umpamanya itu ibadah. Karena nangal ibadah kada mesti dilanggar, kada mesti di masjid, kada mesti di tempat tertentu, tetapi bisa saja di berbagai tempat. Itu ibadah. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia, mencintai harta. Mencintai harta termasuk daripada dunia. Bila harta tadi tujuannya bisa bersedap-sedap tadi di sini, memuaskan hawa nafsu. Itu hubbud dunya ngarannya. Hubbud dunya, cinta dunia itu adalah pokok daripada segala kesalahan. Pokok dari segala dosa itu hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghindari kemaksiatan dan kita akan termasuk orang yang cinta dunia. Walaupun mudah-mudahan kita hidup sugih, nyaman di dunia, tapi kita kadang menjadikan harta kita menjadi dunia. Kayak apa supaya harta kita kadang jadi dunia? Itu tadi harta dipakai gesan beribadah. Harta dipakai gesan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya itu pada dunia, itu akhirat jadinya. Yang ketiga, harta yang banyak itu bisa menjadi melalaikan seseorang daripada berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah, karena berhimpun di dalam hati itu berbantahan dengan umpama kulit dan perhitungan dengan umpama kongsi dan segala pikiran pada menghasilkan dan pada menambah harta itu mula-mula. Yang ketiga adalah harta yang banyak yang kada dipakai gesan beribadah itu bisa menjadi sebab kita lalai dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tulhikum amwalukum wa auladukum. Janganlah harta-harta kalian, anak cucu kalian itu melalaikan kalian untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ayatnya. Jadi harta bila kada dipakai kesan beribadah kepada Allah itu mempunyai potensi yang benar, bisa menjadi sebab yang besar. Sebab apa? Sebab kita menjadi kada beribadah, melalaikan kita daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berisi harta lah, berisi harta. Harus kita yang kita berisi harta itu harus dimanfaatkan bujur-bujur kesan ibadah. Karena kada dimanfaatkan kesan beribadah itu karena harta akan menjadi sebab kita lalai daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta yang menjadi nikmat itu adalah harta yang bujur-bujur nikmat, itu adalah harta yang dipakai kesan beribadah. Tapi harta yang kita miliki itu bisa menjadi bala bila dipakai gesan sesuatu yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi bala. Itu menjadi bala. Jadi nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala itu bisa menjadi nikmat yang sebujurnya bila kita pakai nikmat tadi gesan beribadah. Tapi nikmat bisa berubah menjadi bala apabila nikmat tadi kita gunakan gesan maksiat. Berisi harta banyak tapi kada banyak. Berisi harta banyak tapi kada dipakai kesan membantu orang lain dan sebagainya. Itu menjadi bala karena harta bila macam itu. Nah, mudah-mudahan kita kawal menjaga amanah daripada Allah Subhanahu wa taala, kawal menjaga titipan daripada Allah Subhanahu wa taala, harta yang dititipkan kepada Allah Subhanahu wa taala, harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita kawal memakainya kesan beribadah sesuai dengan apa tujuan diciptakan kenikmatan tersebut. Mudah-mudahan kita bertahan meninggal dalam husnul khatimah. Ulun minta maaf, minta halal, minta ridha. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita berjumpa lagi di malam Ahad yang akan datang, dan mohon doa mudah-mudahan kami sekeluarga sehat walafiat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Allahu Akbar, Allah